sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali hadal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, para ustaz, para hujjaj, orang tua dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga thalabul ilmi, mencari ilmu atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Yasin yang sudah sering kita ulang-ulang pembacaannya, setiap malam Jumat dibaca Yasin. Nanti ada undangan lagi kita baca Yasin. Ada bedolan baca Yasin lagi. Tarkaman baca Yasin. Saya tahu orangnya mana ini. Yasin ini adalah surat yang memang jadi wiridan kita. Wirid dalam arti suatu yang kita lakukan berulang-ulang, dan memang banyak khasiatnya, banyak keutamaan atau fadilah-fadilahnya. Nah, alangkah baiknya kita membaca Yasin juga dan kita memahami artinya. Di ayat-ayat terakhir, di ayat-ayat 70 hingga 83 nanti Allah menunjukkan tanda kekuasaannya dalam menghidupkan benda-benda yang sudah hancur atau makhluk-makhluk yang sudah berkeping-keping. Itu Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Nanti rangkaian ayat-ayat yang terakhir ini memang menunjukkan kudrah atau menunjukkan kuasanya Allah untuk melakukan apa yang disebut dengan hari kebangkitan. Di antaranya di ayat 71 kemarin. Di ayat 71 kemarin Allah sebutkan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka manusia, maksudnya kita manusia bukan ya? Manusia. Tidakkah kita manusia itu berpikir dan juga melihat bahwasannya Allah sudah menciptakan dengan
kekuasaannya sendiri, nggak pakai bantuan. Allah menciptakan hewan ternak, di mana hewan ternak itu bisa digunakan untuk kita atau bisa bermanfaat untuk kita. Allah yang menciptakan tanpa bantuan siapa-siapa. Habis Allah ciptakan dikasih ke kita. Enak nggak tuh kayak begitu? Saya buatin misalnya, saya buatin sesuatu yang bapak-bapak nggak bisa bikinnya. Saya bikinin cangklong misalnya dari tulang duyung, ikan duyung misalnya. Bapak-bapak nggak bisa. Habis saya bikin itu, saya cari sendiri bahannya mentah, nggak ada bantuan orang lain, udah jadi saya kasih ke bapak. Saya kasih ke bapak dan saya nggak milikin lagi, udah pakai aja, pakai, dimanfaatin, mudah-mudahan manfaat, dikasih kayak begitu. Enak nggak yang kayak begitu? Enak. Allah menciptakan hewan ternak, disebutkan hewan ternak di sini karena memang yang banyak manfaatnya adalah hewan ternak seperti onta, kemudian sapi, kerbau dan juga kambing. Pokoknya yang banyak manfaatnya itu biasanya yang dikorbankan. Ayam memang ada manfaatnya, ada, cuma paling buat 4 orang doang makan habis. Tapi kalau kambing, apalagi sapi, apalagi onta, itu banyak manfaatnya. Maka yang diambil perumpamaan oleh Allah di sini adalah hewan ternak yang dijadikan kurban. Tidakkah kita berpikir bahwa Allah menciptakan hewan ternak, kemudian Allah menciptakan tanpa bantuan siapa-siapa, kita nggak ikut, kita nggak patungan, kita nggak urun tenaga, kita nggak ngapa-ngapain, tapi udah Allah ciptakan itu buat kita. Kita pakai dagingnya buat kita masak. Kadang-kadang di kampung-kampung itu dipakai buat ngolah sawah juga, buat bajak sawah. Allah kasih semua untuk kita. Ini Allah menganjurkan kita berpikir, nikmat yang sedemikian banyak, nikmat yang begitu sempurna, Allah yang ciptakan tanpa bantuan siapa-siapa, kita nggak ikut. Nggak ada salah satu di antara kita ini yang ikut-ikut atau yang patungan bikin sapi, nggak ada yang patungan atau urunan bikin kambing, nggak ada. Tahu-tahu ada begitu aja, udah ada begitu aja, tapi buat kita. Nah, ini menunjukkan betapa nikmat Allah sangat besar dan betapa Allah sangat Dzul Fadlil Azim. Allah memiliki banyak karunia yang kita terima cuma-cuma, gratis dari Allah. Ini ajakan kita, ajakan dari Allah agar kita ini berpikir. Kemudian di ayat 72 ini bukan penyempurnaan nikmat, tapi nikmat yang lain. Sama dari hewan ternak juga, tapi nikmat yang lain yang memang bentuknya bentuk lain dan juga harusnya kita sadar itu. Dalam ayat ke-72 dan ayat ke-73. Maka Allah berfirman di sini, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa dallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan kami tundukkan hewan ternak itu, sakharnaha, kami tundukkan hewan ternak lahum untuk manusia. Faminha rakubuhum ay markubuhum, maka sebagian dari hewan ternak itu ada yang dijadikan kendaraan untuk manusia. Wa minha yakulun, dan dari hewan ternak juga yakuluna, mereka makan, manusia makan. Walahum fiha manafi, dan bagi manusia dalam hewan ternak itu ada banyak manfaat. Ka'aswafiha, dijelaskan oleh mufassir, oleh Syekh Jalalain di sini, ka'aswafiha seperti bulu-bulunya, wa aubariha, dan juga bulu. Aubar itu bulu, tapi bulu-bulu yang halus sifatnya. Kemudian wash'ariha, dan rambut-rambutnya. Ada banyak manfaat dalam hewan ternak. Wa masyaribu, dan juga ada minuman, maksudnya tempat minum. Min labaniha, susunya hewan ternak. Ini masyarib ini jam'u masyrabin, jamaknya lafaz masyrab bimana syurbin ay maudhihi, dengan makna minuman atau tempat minum. Afala yashkurun, tidakkah mereka manusia bersyukur al-mun'ima 'alaiha, terhadap zat yang memberikan nikmat, 'alaiha, atas apa namanya tadi, an'am ya, 'alaiha, atas an'am, biha, yang dengan nikmat tersebut, fayu'minuna, maka mereka beriman. Ay ma fa'alu dzalika, tapi mereka tidak melakukan itu.
Ditambahkan lagi di sini bukan bentuk penyempurnaan nikmat, bukan, tapi tambahan nikmat. Hewan ternak, kambing, kerbau, sapi, onta, itu bukan hanya Allah yang ciptakan, kemudian Allah buat kita, Allah berikan itu buat kita cuma-cuma, padahal kita nggak patungan apa-apa, dikasih buat kita cuma-cuma, semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, lebih-lebih ada lagi, lebih-lebih Allah jadikan itu tunduk semua. An'am, hewan-hewan ternak yang disebutkan di sini adalah hewan-hewan yang umumnya itu bisa kita jinakkan, hadirin. Onta bisa kita jinakkan juga, kerbau, sapi ini juga bisa kita jinakkan, kemudian kambing bisa kita jinakkan. Karena bisa kita jinakkan maka bisa kita budidayakan, ternak dah, ternak kita ambil keuntungan di situ. Setelah banyak, ada sebagian yang kita jadikan kendaraan kayak sapi atau kerbau atau onta, ada juga yang kita jadikan makanan. Ya sapi dijadiin kendaraan juga, ya kita makan juga kadang-kadang. Onta juga begitu. Kalau kambing nggak ada yang naik kambing sih ya, nggak ada, tapi dijadikan makanan juga. Ini semua Allah ciptakan untuk manusia. Jamaah rahimakumullah, memang asalnya ini ayat khitab atau yang diajak bicaranya adalah orang-orang musyrik Mekah saat itu. Orang-orang musyrik Mekah, tidakkah mereka berpikir bahwa semua hewan ternak itu gratis Allah ciptakan untuk mereka? Mereka nggak ikut patungan, mereka nggak ikut sumbangan apa-apa, Allah kasih gitu aja, tahu-tahu udah ada aja di muka bumi ini, tahu-tahu ada, tersebar dan dimanfaatkan oleh mereka, oleh orang kafir Mekah, oleh orang musyrik Mekah. Lebih dari itu, mereka juga makan dari situ, naik kendaraan, ya kendaraannya hewan itu semua dijadikan untuk sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Tambahan lagi, bukan cuma dagingnya yang dimakan, bukan cuma badan hewan itu yang dijadikan sebagai kendaraan, sampai bulu-bulunya itu ada manfaatnya. Di sini disebutkan aswaf. Aswaf itu bulu, ya, bulu-bulu yang halus. Aswaf itu bulu-bulu kayak wol gitulah. Kalau di domba Garut biasanya itu bulunya tuh yang keriting-keriting, itu namanya aswaf. Ada yang aubar. Aubar itu bulu yang agak kasar lagi, agak kasar, tidak seperti wol. Ada ash'ar. Ash'ar itu kayak rambut, bulu yang halus. Dan ini semua bisa diambil manfaatnya semua. Bisa diambil manfaatnya, kulitnya diambil manfaatnya buat sepatu, jaket, tas. Itu kalau udah masuk Gandaria City mahal itu. Bisa satu tas itu bisa jutaan harganya. Nah, itu semua dimanfaatkan, Allah berikan untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia, tunduk semuanya. Memang semua Allah tundukkan. Allah tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk manusia agar manusia bisa mengelola dan memanfaatkannya. Ditambah lagi hadirin, minum yang dimaksud di sini susu sapi, susu kambing, susu onta. Nah, itu semua bisa diambil dan bisa dijadikan sebagai bahan konsumsi kita. Orang-orang musyrik Mekah oleh Allah ditegur saat itu, tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka melihat betapa Allah menjadikan itu semua untuk mereka semua? Allah kasih semuanya, Allah tundukkan semuanya, dan juga Allah berikan manfaat semuanya itu untuk mereka. Tidakkah mereka bersyukur? Afala yashkurun? Tidakkah mereka bersyukur? Andai mereka bersyukur, andai musyrik Mekah bersyukur, maka mereka tidak akan menentang risalah Nabi Muhammad SAW. Andai mereka itu bersyukur kepada nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak ini, pasti mereka tidak akan kufur, tidak akan ingkar kepada ajakan Rasulullah. Rasulullah mengajak untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke akhirat. Semuanya harus dikembalikan ke akhirat, karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Ngaji kita ya buat akhirat, kemudian amal kita atau pekerjaan kita ya buat akhirat. Diajak oleh Rasulullah, mereka nggak pada mau semuanya. Kenapa? Ya karena tidak menggunakan pikirannya, tidak bisa melihat
betapa Allah memberikan banyak nikmat-nikmat pada mereka berupa hewan-hewan ternak ini. Afala yashkurun. Ini sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan di sini maksudnya adalah ajakan. Apakah mereka tidak bersyukur? Maksudnya syukurlah. Syukur, hendaklah kalian bersyukur, dan juga hendaklah kita semua merenungkan nikmat-nikmat ini. Hadirin rahimakumullah, bersyukur itu artinya zikrun nikmah wa mun'imiha ma'an. Bersyukur itu artinya mengingat-ingat nikmat dan juga mengingat pemberinya. Kalau kita dikasih nikmat kesehatan sama Allah, maka kita ingat juga sama Allah yang memberikan kesehatan. Itu namanya bersyukur. Kalau kita diberikan nikmat berupa rizki, berupa materi, rizki oleh Allah, maka kita mengingat rizki itu sambil mengingat yang memberinya, itu mengingat Allah. Jangan cuma mengingat pemberian saja. Kalau hanya mengingat pemberian saja, dikasih hewan ternak tadi banyak manfaatnya, dikasih rizki, dikasih sehat, tapi lupa sama pemberinya, ini bisa kufur. Minimal kufur nikmat. Dia bisa ingkar, bisa tertutup. Alhasil kalau sudah tertutup, dia tidak melihat bahwa nikmat itu sesungguhnya ada yang memberikan, dan pemberinya tertutup oleh nikmat itu sendiri. Banyak yang seperti ini hadirin. Banyak orang-orang yang tertutup oleh pemberian sehingga lupa sama pemberinya. Itu banyak yang seperti itu. Lupa kalau sebenarnya itu pemberian adalah bukti sayangnya si pemberi. Ini yang disebut dengan kufur nikmat. Kafaro yakfuru kufron, itu artinya menutup. Kenapa orang disebut kufur nikmat? Karena dia nutup nikmat itu, seolah-olah nikmatnya itu punya dia, dari dia, kebolehan dia kerja, kebolehan dia usaha, dia lupa. Ditutup nikmat itu sehingga dia lupa tidak melihat pemberi nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kufur nikmat. Kita sebagai orang mukmin tentu harus dihindarkan ini, harus menghindarkan sifat-sifat seperti ini, lupa kepada pemberi nikmat. Anjuran yang paling sering di Al-Quran itu adalah tafakkur atau berpikir. Kadang-kadang pakai kata-kata afala tatafakkarun, berpikir, afala ta'qilun, berakal, yang menggunakan akal maksudnya, afala tatadabbarun, tidakkah mereka tadabbur, yaitu merenungkan nikmat-nikmat. Tafakkur ini ajakan yang paling sering dalam Al-Quran. Kaitannya dengan ayat ini, tafakkur fi ni'amillah, atau berpikir dalam atau kepada nikmat-nikmat Allah. Orang yang berpikir kepada nikmat-nikmat Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah, merenungkan betapa banyak nikmat Allah pada dirinya hingga saat ini, maka akan semakin cinta kepada Allah, akan semakin muncul mahabbahnya kepada Allah. Kita sering merenungkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Sering kita hitung-hitung dari kecil. Saya tahu betul yang nganter saya pertama kali bapak saya, kemudian yang nyuapin saya ibu saya, direnungkan terus, diingat-ingat terus. Udah gedean dikit disekolahin, gedean lagi dipondokin, yang nganterin bapak, nanti ibu doain di rumah, emak doain di rumah sambil puasa ditirakatin. Ya anaknya bangor banget kalau nggak ditirakatin, nggak jadi apa-apa. Puasa emaknya, orang-orang pada makan, emaknya nggak makan. Kenapa? Muasain anaknya, tirakat. Direnungkan nikmat-nikmat ini, maka makin cinta sama orang tua karena merenungkan nikmat. Begitu juga kita merenungkan nikmat-nikmat Allah, maka akan muncul mahabbah atau cinta kita kepada Allah, karena sadar betul bahwa yang memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak itu adalah Allah. Ajakan tafakkur, ajakan berpikir atau merenungkan nikmat-nikmat Allah ini ada. Yang pertama, tafakkur fi ni'amillah. Ada tafakkur atau bertafakkur, merenungkan sesuatu, tapi bukan nikmat Allah, tapi
At-tafakkur fi ayatillah, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, bahkan yang ada di dalam tubuh kita. Ini kita tafakurkan. Bisa jadi objek atau bisa jadi bahan tafakur. Lihat dalam tubuh kita, lihat dalam badan kita, begitu sempurna penciptaan kita. Mata kita sama hidung itu letaknya kan pas, Pak. Pas di situ. Coba kalau matanya rada miring dekat kuping, kira-kira gimana bentuknya? Mulut ini bisa pas banget antara lubang hidung sama mulut kita, yang nggak kejauhan, nggak ke depan, nggak kedekatan. Coba kalau kedekatan lubang hidung sama mulut deketan, gimana jadinya? Ini merenungkan penciptaan Allah yang ada dalam badan kita aja. Ini akan menimbulkan rasa takut kita pada Allah. Makanan kita, ya memang yang masak kita, yang masak ini kita, ngunyah kita juga yang ngunyah, ngambil nasi ya kita juga yang ngambil nasi, kita ambil nasi, ngambil sayur, udah sebatas di mulut tuh kita yang ngunyah. Udah selesai dikunyah, ditelan. Emang ditelan yang perut itu kita goyang-goyangin, kita habis makan. Itu dicerna makanan habis udah sampai, udah lewat tenggorokan sampai perut. Emang ada kerja kita? Nggak ada kerja kita. Siapa yang kerja itu? Siapa yang kemudian mengolah jengkol, pete, kemudian saripatinya diambil, dijadikan protein, kemudian dibagikan masuk ke dalam darah, darah dipompakan. Darah dipompakan ke jantung dulu, nanti dari jantung dibagi ke anggota tubuh atau anggota badan yang lain. Jadi rasanya sehat terus gara-gara jengkol sama pete. Enak rasanya. Kenapa? Karena udah sampai perut, itu udah ada yang ngolah. Siapa yang ngolah kalau bukan Allah di situ? Merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa tanda kekuasaan yang ada di alam semesta atau bahkan dalam diri kita. Ini juga menimbulkan rasa takut kita sama Allah. Yang berikutnya ada tafakur, ada berpikir atau merenungkan, yaitu merenungkan aib atau kurangnya diri kita. Kita selalu merasa bahwa kita masih sembrono. Kita selalu merasa bahwa kita masih teledor terhadap kewajiban-kewajiban. Umur udah 44, tapi sholat mah masih pas-pasan aja yang wajib. Puasa ya puasa, cuma Ramadan doang. Boro-boro puasa Senin Kemis, namanya puasa Syawal juga nggak pernah. Saya mah lagi ngomongin saya nih, yang kesinggung. Puasa, ya kadang-kadang itu puasa Ramadan juga suka dikodok kadang-kadang. Cuma puyeng-puyeng dikit, mintanya buka, manja banget sama hati, manja banget sama badan. Manja banget sama badan, dipikirkan kekurangan-kekurangan, dipikirkan keteledoran atau kesembronoan kita. Hingga usia sekian, nikmat yang Allah kasih banyak, tapi ibadah kita masih kurang semua. Tafakur juga itu. Itu adalah sebuah perenungan juga. Merenungkan kurangnya diri kita. Mendingan yang seperti ini hadirin. Lebih baik kita merenungkan atau mencari cacat dan aibnya diri kita dibanding kita mencari hal-hal yang gaib. Mencari hal-hal yang gaib yang maksud itu bagaimana? Kita nyari gimana caranya narik merah delima. Gimana caranya bisa narik keris di kuburan, atau ini yang ada di masjid, ini jinnya ada berapa, tuh yang begitu-gitu tuh. Terus yang kirim semua hal-hal yang gaib, meneliti atau serius atau bersungguh-sungguh dalam hal ini bisa menjauhkan kita dari kesadaran diri. Jadi yang lebih baik gimana? Lebih baik kita merenungkan aib dan cacat kita, merenungkan aib dan cacat yang ada di diri kita. Ini lebih baik dibanding minta atau menuntut terbukanya pintu-pintu alam gaib. Terbukanya pintu alam gaib termasuk diantaranya alam jin, termasuk yang lebih tinggi lagi alam malakut, yaitu pengen tahu rahasianya di langit itu ada apa aja, pengen tahu caranya kalau Allah itu nurunkan hujan, kebiasaan Allah tuh bagaimana, itu rahasia alam-alam yang ada di atas ini.
Kita sibuk terhadap hal-hal itu, pengen banget tahu, kepo kalau katanya sekarang, pengen banget tahu rahasia-rahasia Allah, itu kalah keutamaannya dibanding kita pengen tahu bahwa diri kita ini masih kurang banget. Ini tafakkur dalam aib atau cacat diri kita. Karena dengan bertafakkur, dengan berpikir bahwa kita masih cacat, masih banyak kekurangan, masih banyak kesembronoan, maka akan muncul rasa malu kita sama Allah. Malu bahwa begitu banyak nikmat tetapi kita tidak ibadah dengan maksimal. Demikian juga nikmat tadi, kita bersyukur pada Allah, semakin bersyukur dan semakin sering merenungkan nikmat, makin cinta kita kepada Allah. Dan malu rasanya kalau kita berpaling dari Allah, karena sejatinya yang menjamin semua, menjamin kehidupan kita ini sejatinya hanya Allah saja. Ini yang dimaksud dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi nikmat selain Allah, tidak ada yang merawat dan mengurusi kita dari dulu hingga nanti akhir hayat kecuali Allah. La ilaha illallah, tauhid yang sesungguhnya. Enggak ada yang lain kecuali Allah saja dalam memberikan nikmat, dalam merawat atau menjaga nikmat-nikmat itu biar tetap ada dalam diri kita, itu cuma Allah. Jadi tidak ada alasan untuk mengambil atau menjadikan Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada alasan untuk menjadikan apapun sebagai Tuhan selain Allah, hanya Allah saja. Meskipun diri kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri. Kadang-kadang orang bisa membersihkan berhala dari dalam hatinya, membersihkan dunia dari dalam hatinya, membersihkan perempuan dari dalam hatinya, membersihkan semua kekayaan, pangkat dari dalam hatinya udah bersih, udah nggak ada semuanya, cuma ada Allah. Tapi di situ yang terakhir kali dikeluarkan itu adalah hawa nafsu atau keakuan. Begitu sudah keluar semua, perempuan keluar dari dalam hatinya, harta keluar, pangkat keluar, jabatan keluar, semuanya dalam hati nggak ada, tinggal Allah saja. Tapi masih ada aku di situ. Aku yang dimaksud ana, maka disebut dengan ananiyah. Ananiyah itu artinya keakuan. Ana saya. Jadi masih ada apa? Masih ada gua di situ. Datang tuh setan kadang-kadang. Hebat ente. Hati ente perempuan udah nggak ada, jabatan udah nggak ada, pangkat juga udah nggak ada, dunia udah nggak ada, akhirat, surga neraka juga ente udah nggak mau udah. Di hati ente cuma ada Allah doang. Padahal ada anak di situ. Kalau muncul ya gua gitu. Nah, berarti ada satu berhala yang belum keluar. Apa itu? Anak. Maka disebut dengan ananiyah atau keakuan. Ini adalah berhala terakhir atau sekutu terakhir yang harus dibersihkan dari setiap orang yang berjalan menuju Allah. Dibersihkan, awalnya dibersihkan dari berhala, bahkan dibersihkan dari surga dan neraka, yang dibersihkan dari akhirat. Ibadahnya bukan karena pengen dapat balasan di akhirat, bukan. Nah, yang terakhir dikeluarkan adalah dari keakuan bahwa aku bisa, aku harus diangkat oleh Allah, aku harus diberikan yang istimewa oleh Allah. Itu harus dikeluarkan juga dalam diri. Tidak boleh menjadikan aku atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oleh karenanya di ayat berikut ini, di ayat 74, disindir oleh Allah mereka, orang-orang itu yang tidak bersyukur kepada Allah, lupa kepada pemberi nikmat. Nikmat begitu banyak, lupa kepada pemberinya. Mereka yang seperti ini karena lupa kepada pemberi nikmat, maka menjadikan sekutu-sekutu atau menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam ayat 74 berikut ini. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ.
Wattakhadhu, dan mereka menjadikan min dunillahi, selain Allah, ai ghairahu, mereka menjadikan selain Allah alihatan, sebagai tuhan-tuhan, asnaman, yaitu berhala-berhala, yang budunaha, yang mereka sembah, la'allahum yunsurun, agar mereka diberikan pertolongan atau agar mereka ditolong. Maksudnya yumnauna min adabillah, agar mereka dicegah atau dijaga dari siksa Allah Ta'ala, bisyafaati alihatihim, dengan pertolongan, dengan syafaat Tuhan-Tuhan anggapan mereka, bizamihim, dalam dugaan mereka. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. La yastati'una, mereka Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala itu tidak akan mampu. Ai alihatuhum, itu mereka Tuhan-Tuhan tidak akan mampu. Nuzilu manzilatal uqala, ini sengaja dijadikan seolah-olah patung itu sebagai sesuatu yang berakal. Nasrohum, mereka tidak mampu, nasrohum, menolong Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu, nasrohum, menolong mereka, menolong orang-orang kafir. Wahum ai alihatuhum minal asnam, dan mereka Tuhan-Tuhan, maksudnya berhala-berhala, lahum, bagi orang yang menyembah atau bagi orang kafir, jundun, itu adalah tentara atau bala, bizamihim, dengan dugaan mereka, bizamihim, dengan dugaan mereka, nasrahum, akan menolong mereka, muhdharuna, mereka itu berhala semua itu, muhdharuna, dihadirkan atau didatangkan, finnari, di neraka, ma'ahum, beserta mereka, beserta orang-orang kafir. Sindiran ini kepada orang-orang kafir yang lupa kepada pemberi nikmat. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Maksudnya mengingat nikmat dan mengingat pemberinya. Syukur itu mengingat nikmat dan mengingat pemberinya. Karena lupa kepada pemberi nikmat, maka dia, orang-orang kafir ini, mereka orang-orang kafir ini menjadikan selain Allah, Allah yang memberikan nikmat padahal, tapi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Berhala-berhala dibikin, patung-patung disembah, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari adonan roti, semuanya disembah. Semua dijadikan berhala, dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Lupa kepada Allah yang sebenarnya memberikan nikmat kepada mereka sejak awal penciptaan. Allah yang memberikan nikmat, tapi mereka lupa kepada Allah, sang pemberi nikmat. Apa harapan mereka? Harapan mereka dengan menyembah patung-patung, dengan menyembah berhala-berhala, ini berhala nanti akan menolong mereka dari siksa Allah, dari siksa atau azab Allah di akhirat nanti. Makanya dibela-belain. Begitu Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, begitu Nabi Muhammad mengajak menyembah Allah saja, jadi berhala-berhala harus tinggalkan, dibela-belain sama orang-orang kafir Mekah itu. Artinya dibelain, apa-apaan Muhammad, kata dia. Orang kita Tuhan udah banyak, cakep-cakep begini, ngapain pakai dilikuidasi, ngapain pakai dijadikan satu, semua dihancurkan. Ini kan boleh orang tua kita dulu, ini tradisi-tradisi atau peninggalan orang tua kita dulu, apa-apaan dibelain. Harapannya dengan membela berhala atau patung-patung ini, nanti di akhirat mereka akan dibela juga dari siksa Allah. Jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, baik musyrik Mekah maupun musyrik selain Mekah, saat mereka menjadikan berhala atau patung sebagai Tuhan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak nyata. Artinya tidak nyata tuh hayalan mereka. Patung ya selamanya patung, batu selamanya batu. Nggak akan yang namanya batu itu jadi Tuhan, nggak akan bisa. Jangankan jadi Tuhan, yang namanya batu jadi adonannya nggak bisa. Kata Tuhan yang satu nih, Tuhan yang dari adonan roti sama Tuhan yang dari batu, kita tukeran yuk, yang batu jadi adonan, yang adonan jadi batu, nggak bisa. Udah tetap yang namanya batu ya batu, yang namanya adonan ya adonan, kayu ya kayu, udah tetap. Jadi sejatinya memang yang mereka sembah ya udah batu,
Tapi mereka menghayal, saudara. Mereka menghayal, mereka mengandaikan, berimajinasi bahwa ini adalah Tuhan-Tuhan. Ini adalah berhala-berhala, patung-patung yang bisa ngurusin. Nih, yang ini ngurusin perdagangan, yang ini ngurusin rumah tangga, yang ini ngurusin hujan, ini ngurusin pertanian, dan seterusnya. Dibikin banyak. Sampai 350 berhala itu, saudara. Di Ka'bah itu ada 350 berhala sesuai dengan jumlah hari. Hari itu kan 355 kalau hitungan bulan Komariah. Kalau bulannya kalau tahunnya tahun Komariah, kalau tahunnya tahun Syamsiah 365 ya. 365 yang kemarin kita tahun baru itu 1 tahun 365 hari. Kalau tahunnya tahun Komariah, yaitu perhitungannya perhitungan bulan bukan perhitungan matahari, seperti tahun Hijriah yang kita pakai, setahun 355 hari. Itu orang Mekah, kafir Mekah dulu, berhala ditaruh di Ka'bah sejumlah hari itu 355 berhala, disesuaikan dengan jumlah hari. Saking banyaknya urusan maka Tuhan harus banyak, kata dia gitu. Urusan banyak, masa Tuhannya cuma satu, banyakin aja. Minimal paling dikit 355 tuh. Memang kebiasaannya, asal ada orang kunjungan, istilahnya dulu ya haji, asal ada orang kunjungan ke Mekah, dia tawaf, nanti naruh di situ lama-lama banyak sampai 355. Ini yang ingin dibersihkan oleh Rasulullah. Ya, berhalanya ingin dibersihkan, begitu juga pikiran atau mindset orang-orang musyrik ingin dibersihkan dengan kalimat tauhid, itu dengan la ilaha illallah. Marah orang-orang Arab begitu, orang musyrik, dibela-belain. Apa-apaan Muhammad, dibela-belain dengan harapan apa? La'allahum yunsarun, dengan harapan nanti di akhirat ini patung-patung, berhala-berhala balik ngebela mereka kalau Allah nyiksa. Kalau kita dimasukin neraka, pasti patung-patung ini nanti akan menyelamatkan kita. Karena kita di dunia ini sudah mati-matian menyelamatkan dia dari ajaran Muhammad, kata orang-orang kafir. Padahal yang namanya batu ya tetap batu, kayu tetap kayu, yang namanya adonan tetap adonan. Itu berhala yang mereka bela-bela, berhala yang mereka sembah di dunia ini, lahum jundum muhdurun wa hum lahum jundum muhdurun. Justru berhala-berhala itu yang diharapkan jadi tentara yang membela mereka di akhirat, itu nanti sama-sama dibuang ke neraka. Dibuang ke neraka. Di dunia dibela-belain, dicintain, tapi ternyata dibuang sama-sama ke neraka. Kalau yang namanya cinta, saudara, cinta atau demen, melihat barang yang didemenin itu rusak atau barang yang didemenin itu dihancurkan, kira-kira sakit nggak kita? Ini kita punya mobil Alphard yang keluaran terbaru, mobil Alphard yang keluaran terbaru, itu kita rawat-rawat, tapi ternyata hancur, tabrakan misalnya, nyesek nggak hati kita? Nyesek. Orang-orang kafir di nerakanya aja udah sakit, ditambah begitu ngelihat, ditambah saat mereka ngelihat berhala-berhala yang di dunia dibela-belain ternyata nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa buat apa-apa, diceburin juga ke neraka, makin nyesek itu orang-orang kafir. Ini adalah siksaan demi siksaan, azab demi azab. Ini satu rasa sakit demi rasa sakit yang sengaja oleh Allah untuk menambah rasa penyesalan mereka. Ternyata wahum lahum jundum muhdurun, ternyata berhala-berhala yang diharapkan sebagai bala tentara, yang diharapkan sebagai pembela, nggak bisa bikin apa-apa, malah ikut dijeblosin ke neraka. Kayak tadi, orang punya barang yang dicintai, Alphard rusak, nah ini berhala dihancurin semua hadirin. Semua benda yang disembah oleh orang-orang kafir itu nanti dimasukin ke neraka, bukan cuma karena pengen dihancurkan, tapi untuk menambah rasa sakit orang-orang kafir itu, karena nggak bisa berbuat apa-apa, dan karena mereka sangat cinta di dunia,
di dunia sangat mencintai sesembahannya, tapi ternyata sesembahannya dimasukin ke neraka, nggak bisa bikin apa-apa. Semua yang disembah itu akan dimasukkan oleh Allah juga bersama orang-orang kafir. Kecuali kalau yang disembah itu orang-orang soleh. Biasanya memang ada orang-orang soleh yang disembah, bukan orang solehnya yang minta, tapi orang-orang kafir ini yang kemudian setelah orang soleh itu Allah angkat, udah tidak ada di sisi mereka, maka orang-orang kafir yang penuh hayalan, penuh imajinasi kemudian menyembah orang soleh ini. Seperti ada yang menyembah Nabi Isa, kita tahu ya umat mana ya, ada yang menyembah Nabi Uzair, menganggap Isa sebagai anak Allah, disembah juga. Nah, kalau sembahannya orang soleh ini nggak masuk neraka, nggak mungkin Nabi Isa dimasukkan neraka, Uzair dimasukkan neraka karena disembah oleh umatnya, nggak mungkin. Hanya benda-benda berhala-berhala yang dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana dengan jin? Jin masuk neraka juga kalau disembah oleh orang-orang kafir. Semuanya masuk neraka untuk menambahkan rasa sakit pada orang-orang kafir itu. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka, maka janganlah membuat engkau sedih, jangan menyedihkanmu apa qauluhum, ucapan mereka, laka kepadamu lasta mursalan, engkau bukanlah seorang rasul, wa ghairi dzalik, dan ucapan yang lain, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka munculkan, min dzalika wa ghairihi, baik yang demikian maupun selainnya, fanujazihim, maka kami akan membalas mereka alaihi, atas apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka munculkan. Ini sering kita baca, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dipisah Pak, waqaf ya, harus waqaf, jangan enggak waqaf. Fala yahzunka qauluhum, karena itu ucapan yang berbeda ayatnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.